Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat walafiat ya. Amin. Dan jangan lupa untuk menjaga dan merawat tubuh kita, karena itu penting ya anak-anak, agar kita terhindar dari berbagai penyakit. Nah, kalian juga harus bisa menjaga dan merawat lingkungan kalian agar penyakit juga tidak dapat hinggap di lingkungan kalian. Nah anak-anak, sebelumnya kalian pernah belajar mengenai pembagian bilangan cacah. Masih ingatkah kalian? Tentunya masih ingat ya anak-anak, karena hari ini kita akan belajar mengenai pembagian bilangan cacah. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu menghitung pembagian cacah secara berulang-ulang kali. Lalu siswa mampu menghitung pembagian cacah dengan cara bersusun panjang. Masih ingatkah kalian pembagian cacah atau pembagian bilangan cacah yaitu terdapat dua cara. Yang pertama, dikurangi secara berkali-kali sampai angkanya habis, sampai angka 0. Lalu yang kedua dengan cara bersusun panjang. Nah anak-anak, jika perkalian itu adalah penjumlahan dengan cara dijumlah berulang-ulang kali, maka pembagian adalah pengurangan secara berkali-kali sampai habis. Masih ingatkah kalian? Nah, jika masih, mari kita bahas lagi ya. Silahkan kalian buka buku pena jilid 3A halaman 80. Nah, di sini ada sebuah cerita. Silahkan baca dulu ya anak-anak. Ada 12 batang bunga mawar. Bunga-bunga tersebut akan diletakkan ke dalam 2 vas sama banyak. Berapa banyak bunga yang ada di dalam vas? Di dalam setiap vas? Nah, mari kita jawab. Nah, sebelum kita menjawab, kita harus mengetahui apa yang diketahuinya dan apa yang ditanyakannya. Ingat, kalau soal cerita harus ada diketahui, ditanyakan, dan keterangan. Kita mulai. Katanya tadi di penyelesaian ya. Diketahui banyak bunga. Lalu apalagi? Pasnya 2, jadinya 12 dibagi 2. Yang ditanyakannya apa anak-anak? Yang ditanyakannya banyak bunga dalam setiap vas. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham? Coba lihat, yang diketahuinya banyaknya bunga, lalu ada 2 vas. Lalu maka dari itu kita tuliskan 12 dibagi 2 sama dengan titik. Yang ditanyakannya, tulis di sini dit. Dit itu ditanyakan banyaknya bunga dalam setiap vas. Seperti ini anak-anak. Lalu kita lanjut ya. Nah anak-anak, untuk menjawabnya mari kita selesaikan ya. Tadi katanya 12 dibagi 2. Lalu caranya seperti apa? Caranya, nah 12 dikurangi berapa ya? Kurangi 2 sampai habis ya. Kurangi 2. 12 dikurangi 2 10. Lalu dikurangi 2 8. Dikurangi lagi 2
6. Habis 6 dikurangi 2. Berapa ya 6 kurangi 2? 4. Dikurangi lagi 2. Sisa 2. Lalu 2 dikurangi 2. 0. Nah, seperti ini sampai habis, sampai ketemu angka 0-nya ya anak-anak. Lalu, betulkah untuk membuktikan ini semua? Betulkah dan mengetahui berapa kali pengurangan yang dilakukan? Kita hitung yang dikuranginya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ada 6 kali pengurangan. Seperti itu anak-anak. Nah, di sini apakah sudah selesai? Belum, karena ini merupakan soal cerita ya anak-anak. Kalau soal cerita harus ada keterangan. Jadi, hasil dari 12 dibagi 2 sama dengan 6. Keterangannya, jadi banyaknya bunga di masing-masing pas sebanyak 6 batang. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi hasil 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi setiap pasnya memiliki 6 buah batang bunga mawar. Nah, seperti itu anak-anak. Apakah sampai sini kalian sudah paham? Ibu harap kalian paham ya mengenai cara yang pertama ini. Lalu kita lanjut dengan cara yang kedua. Nah anak-anak, sekarang kita lanjut ya dengan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah jika angkanya banyak atau sampai ratusan, kalian bisa menggunakan cara bersusun panjang. Sama seperti dengan perkalian ya anak-anak, penjumlahan dan perkalian. Nah, seperti itu. Mari kita coba ya. Silahkan kalian buka halaman 80. Nah, di sini ada 64 dibagi 4. Jawab. Cara menjawabnya, kita harus bisa menentukan dulu mana yang dibagi dan mana yang pembagi. Yang dibaginya adalah yang depan. 64 kita simpan di dalam pembagian. Lalu yang 4 ini kita simpan di depan. Nah, seperti ini. Lalu langkah yang pertama kita sudah lakukan. Lalu apa saja Bu selanjutnya? Nah, selanjutnya jika kalian sudah tahu mengenai angka 64 dibagi 4 itu berapa, maka silakan lakukan. Tapi jika kalian belum tahu atau belum hafal perkalian atau pembagian berapa, 64 dibagi 4 itu berapa, mari kita lakukan secara sederhana terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, di sini kita lakukan satu-satu dulu. Ini adalah 6. 6 dibagi 4 bisa tidak? 6 dibagi 4 tidak, karena hasilnya tidak habis ya anak-anak. 6 tidak habis dibagi 4. Maka dari itu kalian cari perkalian 4 yang hasilnya 6. Apakah ada? Ayo, perkalian 4 yang hasilnya 6. Ada tidak? Mari kita coba. 1 kali 4 4. 2 kali 4 8. 3 kali 4 12. Nah, 1
sampai perkalian 3 saja sudah hasilnya 12. Nah, 1, 2, 3. Adakah yang hasilnya 6? Tidak ada, maka dari itu kita cari yang lebih dekat. Yang lebih dekat dari angka 6 yang mana? Antara 4 sama 8. Ya, 4 sama 8. Nah, lalu gimana lagi Bu cara menentukannya? Cara menentukannya jangan lebih dari angka tersebut. Berarti jangan lebih dari angka 6. Mana yang harus kita ambil? Angka 4. Yang ini ya anak-anak, yang harus kita ambil. Nah, berarti gimana lagi? Nah, berarti hasil 4 itu perkalian dari 1 kali 4. Nah, jadi yang kita ambil angka satunya. Satunya simpan di mana? Simpan di atas. Nah, lalu gimana lagi Bu caranya? Nah, karena ini ke sini adalah pembagian, lalu maka dari ini ke sini dikalikan. 1 dikali 4, 4. Simpan di bawah angka 6 ya anak-anak. Lalu dikurangi. 6 dikurangi 4 berapa? 6 dikurangi 4 adalah 2. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham? Lalu gimana lagi Bu? Ayo, ada yang tahu gimana lagi? Nah, di situ mari kita bagikan kembali. 2 dibagi 4 bisa tidak anak-anak? Tidak, karena angka 2 lebih kecil dari angka 4. Jadi tidak bisa dibagi. Maka dari itu angka 4 ini turun. Nah, jadi 24 dibagi 4. Kira-kira berapa ya? Ada yang tahu? 24 dibagi 4. Nah, kalau kalian belum tahu juga, kita menggunakan perkalian lagi ya. Lanjutkan. Tadi sudah sampai perkalian 3, lalu perkalian 4. 4 kali 4. 5 kali 4. 20. 6 kali 4. Berapa 6 kali 4? 24. Wah, ternyata ada anak-anak. Jadi 24 dibagi 4 itu ada hasilnya. Berapa anak-anak? 6. Nah, karena pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Jadi, simpan angka 6 ini di atas. Betulkah hasilnya 6? Mari kita kalikan. 6 kali 4, 24. Dikurangi 4 kurangi 4, 0. 2 kurangi 2, 0. Jadi 24 dikurangi 24 adalah hasilnya 0. Nah, ini merupakan pembagian secara habis ya anak-anak. Nah, seperti ini. Apakah kalian sudah paham? Jadi, jika pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian, maka dari itu kalian harus bisa menghafal perkalian. Sampai sini apakah kalian sudah paham? Ibu harap paham ya. Mari kita lanjut ke dalam materi yang selanjutnya. Anak, tadi kita sudah melakukan pembagian bersusun dengan 2 angka atau sampai puluhan. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan 3 angka, yaitu ratusan. Silakan kalian buka halaman 93. Nah, di sana ada contoh soal 6 8 4 dibagi 4. Jangan jawab. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Menyimpan tempatnya dulu. Jika yang depan ini adalah yang akan dibagikan,
simpan di dalam 684. Nah, ini adalah pembaginya, disimpan di depan. Lalu gimana lagi anak-anak? Ayo, mari kita jumlahkan lagi. Satu-satu dulu ya. Kita bagikan lagi. Maaf, bukan jumlahkan. Jadi 6 dibagi 4 tadi berapa? Masih ingat ya kalian? 6 dibagi 4 itu tidak bisa, tidak ada hasilnya. Maka dari itu carilah yang paling dekat, angka atau nilai yang paling dekat dengan angka 6, yaitu angka 1. 1 dikali 4, 4. Maka 6 dikurangi 4 adalah 2. Lalu gimana lagi? Lalu turun angka 8. Nah, lalu gimana lagi anak-anak? Kita hitung lagi ya. Tadi 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. 3 kali 4, 12. 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 5 kali 4, 20. 6 kali 4. 6 kali 4 berapa? 24. 7 kali 4. 7 kali 4 berapa? 7 kali 4, 28. Nah, ternyata ada hasilnya anak-anak. Berarti berapa? 28 dibagi 4 adalah 7. Nah, 7 dikali 4 adalah 28. Hasilnya 0. Kalau 0 di depan itu jangan dulu tulis ya. Tapi di sini masih sisa 1 anak-anak. Maka dari itu turun. Nah, di situ gimana lagi, Bu? Habis itu turun ya anak-anak. Bu, kok ini nolnya tidak ditulis? Karena di belakang 0 ini masih ada angka. Jadi angka 0 tidak usah ditulis jika di depan ya anak-anak. Lalu habis itu gimana lagi? 4 dibagi 4 adalah berapa ya 4 bagi 4? 1. Tulis di sini angka 1. 1 dikali 4 adalah 4. Hasilnya 4 dibagi 4 adalah 0. Nah, ini merupakan pembagian habis sampai 0. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham? Ini mengenai 3 angka atau ratusan. Ibu harap kalian paham ya anak-anak. Nah, mari kita lanjut soal berikutnya. Kita akan mencoba dengan soal cerita. Untuk soal cerita, kalian bisa lakukan di halaman 87. Nah, anak-anak, jika soal cerita itu harus ada diketahui, ditanyakan. Nah, lalu yang terakhir ada keterangan. Awas, jangan sampai lupa. Kebanyakan dari kalian masih tidak menggunakan itu. Kalian hanya langsung jawaban, tidak ada diketahui, tidak ada ditanyakan, dan tidak ada keterangan. Lalu, gimana itu? Itu salah anak-anak, karena ini merupakan soal cerita. Nah, untuk tugasnya, mari kita lihat di slide berikutnya. Selamat belajar!